Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Kita hari ini mau bercerita. Siapa yang mau mendengarkan cerita Bu Guru? Ayo ya. Tapi sebelum cerita, Bu Guru ingatkan dulu. Siapa yang tadi subuh sholat? Ayo, acungkan tangannya. Siapa yang tadi subuh sholat? Yang tadi pagi sudah mandi? Ayo, mudah-mudahan semuanya sudah bersih ya. Jadi mendengarkan ceritanya teman-teman jadi semangat ya, insya Allah. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ceritanya dimulai dari zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Hajar. Ingat ya, Siti Hajar. Nah, waktu itu Siti Hajar punya adik bayi, masih kecil adik bayinya ya. Tapi sudah mau ditinggalkan sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Ya, Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Tinggallah Siti Hajar dengan Ismail yang masih bayi. Siti Hajar sama Ismailnya ditinggal di gurun pasir yang tandus sekali. Nggak ada apa-apa di sana, nggak ada air, nggak ada pohon. Kasihan sekali. Siti Hajar sama adik bayinya Ismail, adik bayi Ismail itu kehausan sampai-sampai nangis loh. Ya Allah, kata Siti Hajar, anakku kehausan. Pasti ya Allah, pasti anakku kelaparan dan kehausan. Aku harus cari dulu air. Akhirnya ibu Ismail, Siti Hajar ini pergi mencari air. Lari-lari cari air. Lari-lari kecil. Tibalah di bukit Safa. Pas dilihat di sana, tidak ada air sama sekali. Ya Allah, tidak ada air. Aku harus bagaimana? Anakku nangis terus, pasti kehausan. Akhirnya Siti Hajar lari-lari kecil lagi ke bukit yang satunya lagi. Namanya Bukit Marwah. Lari-lari kecil. Ke sana, pas dilihat, tidak ada air lagi. Aduh ya Allah, gimana ya? Mungkin barangkali di bukit yang satu itu, yang di Bukit Safa ada airnya. Lagi kecil, jalan, tidak ada lagi. Balik lagi ke Bukit Marwah, tidak ada lagi. Nah teman-teman, pada saat ibu Ismail Siti Hajar itu sedang mencari air ke sana kemari, ke Bukit Safa, ke Bukit Marwah, balik lagi ke Safa, balik lagi ke Marwah. Ismail bayi kan ditidurkan tuh, ya ditidurkan. Waktu ditidurkan kakinya nendang-nendang, tendang-tendang, larinya nendang-nendang ke tanah. Subhanallah, atas keajaiban dari Allah, keagungan dari Allah, kaki yang ditendang-tendangnya itu muncullah keluar air. Subhanallah, air dari kakinya Ismail keluar air. Akhirnya Ismail kecil bisa minum. Itu atas kekuasaan Allah, jadi tidak kehausan. Alhamdulillah. Nah, kita kembali lagi ke ibunya Siti Hajar. Ibunya kan nyari-nyari air tuh, sini ke Bukit Marwah, ke Bukit Safa, balik lagi ke Bukit Marwah, balik lagi ke Bukit Safa. Ya Allah, gimana anakku ya Allah? Pas dilihat, subhanallah, ternyata muncul air di kakinya Ismail. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau Maha Kuasa.
besar ya Allah. Sudah begitu, akhirnya alhamdulillah diambillah Ismail. Nah, Siti Hajar juga bisa minum di situ. Ya, Siti Hajar bilang begini, jam jam, jam jam, jam jam, yang artinya itu ngumpul, air ngumpul. Ya, nih nanti kalau ada air jam-jam itu airnya ngumpul waktu itu di kakinya Ismail. Ya, nah setelah itu karena di situ banyaknya air, alhamdulillah banyak orang berdatangan karena memerlukan air. Karena banyak air di situ, orang-orang berdatangan, maka dibangunlah. Ada rumah satu, dibangun lagi rumah dua, terus sampai banyak rumah itu. Ya, alhamdulillah. Nah, singkat cerita, Ismail bayi menjadi tumbuh, yang akhirnya menjadi anak yang cakep, anak yang tampan, anak yang soleh. Ya, nah udah gitu, tiba-tiba Nabi Ibrahim ayahnya yang pergi ke Palestina datang. Dia terkejut. Waktu pergi ke Palestina itu masih gurun pasir, gak ada apa-apa. Tapi pas datang, loh, kok sudah banyak rumah? Loh, di mana ya? Istriku Siti Hajar dan anakku Ismail itu kemana ya? Hah? Kemana ya? Ternyata Nabi Ibrahim bertanya kepada seorang bapak, Pak, tahu tidak rumahnya Siti Hajar sama Ismail di mana? Aku tidak tahu, maaf ya. Masa bapak nggak tahu? Coba bapak pikir-pikir dulu. Siti Hajar namanya. Oh, aku tahu. Iya, rumahnya yang di sebelah sana. Iya, aku tahu. Yang namanya Ismail kan anaknya. Iya, betul Ismail. Oh, ada yang sebelah sana. Akhirnya Nabi Ibrahim datang ke rumah itu. Wah, alhamdulillah ya Allah. Senangnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Ismail berkumpul. Wah, bahagia sekali. Teman-teman bisa membayangkan, coba kalau berkumpul dengan ayah, bunda, pasti senang. Begitu juga dengan Ismail. Ismail senang sekali karena ketemu dengan ayahnya Nabi Ibrahim, ya, berkumpul lagi. Nah, sudah begitu, nah, suatu malam setelah mereka berkumpul, suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Kan jadi sedih. Masa manusia Ismail harus dibunuh? Tapi mimpinya itu sampai berkali-kali, sampai 3 kali berturut-turut. Begitu lagi mimpinya. Mimpinya harus menyembelih Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim berpikir, mungkin ini adalah perintah Allah. Aku harus menuruti perintah Allah. Aku harus taat kepada perintah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim membangunkan Ismail. Ismail bangun sayang, ayo ikut sama Abi. Kemana nih? Aku mau diajak kemana? Ayo kita ikut. Mohon maaf ya, Abi mau ngajak kamu ke bukit, ke suatu tempat. Ini adalah perintah Allah. Kamu akan disembelih karena ini perintah Allah. Teman-teman tahu tidak? Apakah Ismail marah? Apakah Ismail sedih? Apakah Ismail marah kepada ayahnya Nabi Ibrahim? Oh no, tidak sayang, tidak marah. Justru Ismail bersyukur karena dapat mengikuti perintah dari Allah, ya, lewat Nabi Ibrahim. Baik Abah, baik Abi, aku mau ikut perintah Abi. Alhamdulillah, ayo nak kita pergi. Akhirnya dituntunlah Ismail kecil ke suatu tempat yang sepi. Pada saat sedang jalan, ada yang ngebisikin,
Hei Ibrahim, kamu jangan mengikuti perintah Allah. Itu kan anak kamu. Kalau kamu menyembelih Ismail, berarti kamu tidak sayang. Kata Nabi Ibrahim, kamu pasti setan ya? Aku tidak akan tergoda dengan setan. Aku tetap akan mengikuti perintah Allah. Pergi kamu setan. Aku tidak akan pergi. Akhirnya Nabi Ibrahim ngambil batu, dilemparkannya ke arah setan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak takut. Ambil lagi batu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilemparkannya lagi ke setan. Akhirnya apa? Setan lari terbirit-birit. Udah lari? Alhamdulillah, kata Nabi Ibrahim. Jalan lagi dengan Ismail. Sudah jalan, ketemu lagi sama setan. Hai Ibrahim, kamu tidak usah mengikuti perintah Allah. Kamu udah saja pulang. Kamu tidak boleh menyembelih Ismail, kasihan tahu. Kamu pasti setan ya? Mau menggoda aku? Tidak, aku tidak akan tergoda oleh kamu. Nih, aku lempar lagi. Dilempar lagi sama batu. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai akhirnya setan itu lari terbirit-birit. Alhamdulillah, jalan lagi. Sudah jalan, udah gitu, ketemu lagi. Hai Ismail, hai Ibrahim, kamu kemana? Kamu kemana ya? Kamu gak usah sembelih Ismail. Kasihan tahu itu anak kamu. Ayo, kamu pulang aja. Begitu. Kamu pasti setan. Aku tidak akan tergoda lagi. Diambilnya batu. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dilempar. Akhirnya setan lari terbirit-birit. Teman-teman tahu itu yang dinamakan dengan lempar jumroh. Lempar untuk melempar setan agar setan pergi. Ya. Nah, setelah itu di suatu tempat yang sepi, akhirnya Ismail kecil ditidurkan. Ya Allah, aku mengikuti perintah Engkau ya Allah. Aku mau menyembelih anakku. Ambillah pisau pedangnya yang tajam. Pada saat mau menyembelih Ismail, Allah menggantikannya dengan binatang. Suara apa tuh? Suara apa? Mana? Suara apa ya? Teman-teman tahu? Ternyata Ismail sama Allah digantikan dengan binatang, dengan domba, teman-teman. Ya, jadi Ismail ini tidak jadi disembelih karena memang tidak boleh membunuh manusia, ya, hanya boleh membunuh hewan-hewan kurban, dan itu pun atas perintah Allah, harus memakai bismillah, ya, tidak boleh sembarangan. Oke? Nah, setelah gitu, alhamdulillah ya Allah, aku tidak jadi, aku sayang kepada anakku. Hanya dirangkullah Ismail. Itu tanda bukti bahwa Nabi Ibrahim dengan Ismail begitu taat kepada Allah, begitu mengikuti perintah Allah, sehingga Allah menggantikannya dengan yang lebih baik, dengan yang lain, ya, bukan dengan manusia, ya. Jadi tidak boleh dengan binatang. Contoh misalkan dengan sapi, domba, kambing, itu adalah binatang-binatang kurban, binatang-binatang yang boleh disembelih atas nama Allah. Jadi tidak boleh, sekali lagi tidak boleh menyembelih manusia, ya. Itu peristiwa tentang terjadinya terjadinya kurban, ya. Asal mula kurban itu menjadi binatang, seperti itu teman-teman. Nah, peristiwa itu terkenal dengan peristiwa kurban, atau yang bertepatan dengan tanggal 10
Zulhijjah yang kita kenal dengan Idul Adha. Begitu teman-teman ya. Wah, seru kan ceritanya? Cerita asal mula kurban seperti itu. Teman-teman boleh nanti cerita lagi ke ayah bunda ya. Iya, begitu saja teman-teman ceritanya. Insya Allah nanti kita akan dengar lagi cerita yang lain ya. Tidak boleh tidak boleh marah-marah, tidak boleh apalagi kalau bentak-bentak orang tua ya, tidak boleh, harus seperti Ismail. Ismail itu nurut sama orang tua, baik, sopan, berkata baik ya sayang ya. Terima kasih semuanya, terima kasih anak-anakku ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.